Walaupun diberi makanan paling enak, paling mahal, paling bagus, kalau nggak punya syukur pasti ngomel. Ya teh kurang asin gitu. Dikasih ikan asin, bukan asin, garam. Kasih garam ngambak, harusnya garamnya garam Himalaya, ngarang we adir. Kasih minum kurang anget, pokoknya kurang. Kenapa jadi kurang terus? Karena kurang syukur. Baik, 5 kiat syukur ya. 1, Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah. Maaf hadirin, bukan ngabibita. Alhamdulillah, namanya minum mahenget. Apa mahenget? Madu, jahe, anget. Nggak dilarang ngarang begitu hadirin. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu yang harus selalu kita lakukan adalah syukur. Karena nikmat itu bukan pada sesuatunya, tapi nikmat itu pada syukurnya. Kalau sesuatunya, Allah bagikan ke siapa saja, ya kan? Makan, kasih makan semua. Kambing makan, monyet makan, tikus makan, cacing makan. Tapi manusia juga makan. Tapi nikmatnya makan itu pada syukur. Walaupun diberi makanan paling enak, paling mahal, paling bagus, kalau nggak punya syukur pasti ngomel. Ya teh kurang asin gitu. Dikasih ikan asin, bukan asin, garam. Kasih garam ngambak, harusnya garamnya garam Himalaya, ngarang we adir. Kasih minum kurang anget, pokoknya kurang. Kenapa jadi kurang terus? Karena kurang syukur. Mau tahu rahasianya makan enak? Kan? Sudah tahu. Kalau pengen makan enak mah sederhana, lapar. Kalau lapar mah segala enak, nggak usah yang mahal ya. Tapi kalau orangnya jarang lapar ya, jarang saum ya sudah, semuanya jadi komplain terus. Baik, 5 kiat syukur ya. 1, tunggu dulu. Syukur itu membuat nikmat yang ada ternikmati dan yang belum ada diadakan oleh Allah. Itu yang penting ya. Jadi kalau kita nggak bahagia, pasti bukan kurang karunia. Karena merasa nggak bahagia aja udah karunia tuh. Berarti mikir ya. Berarti punya hati. Berarti hidup. Berarti masih ada otaknya. Berarti masih ada rasa. Kita merasa kurang bahagia aja itu udah merupakan karunia Allah tuh. Karena ada orang yang hilang ingatan, nggak tahu bahagia itu apa. Makanya 1, kita harus hakul yakin wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada itu milik Allah, dari Allah. Jadi segala-galanya itu adalah ma'asabaka min hasanatin fa minallah. Jadi sekarang lihat apa-apa teh udah cuma satu aja, ini milik Allah. Kalau datang apapun, ini pasti dari Allah. Lewat siapa yang Allah kehendaki. Wah, gimana kalau ada maling ngasih uang ke saya? Ini dari Allah. Itu ujian. Apakah kita mau jadi the gang of maling, ya, maling maksudnya balad maling. Kalau Allah ngasih tahu ini hartanya tidak halal, berarti cobaan, ya. Harus tolak, rezekinya adalah nolak. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi alhamdulillah. Jadi mulai sekarang kalau ingin apa-apa harus ke Allah, karena Allah pemiliknya, satu-satunya. Dan baru sampai ke kita dengan izin Allah. Jadi mulai sekarang kalau ingin jadi syukur, dapat apapun, alhamdulillah. Ini dari Allah, semua dari Allah. Rumah, hidup, sehat, beriman, bisa sholat, semuanya adalah karunia Allah semata. 2,
kunci syukur kedua adalah lisan. Tadi hati ya, yakin semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Tidak ada lagi pemiliknya. Semuanya milik Allah. Manusia tuh cuma nebeng. Dah, maut ya. Nggak dibawa. Dunia dari dulu di sini aja. Ngaku-ngaku. Saya beli tanah itu rumah saya. Tos maut ya kan. Nanti giliran yang lain ngaku-ngaku. Ini aset saya, itu punya saya. Maut. Giliran saja begitu. Gini nih. Gitu. Jadi nggak usah kagum. Wah itu kaya. Enggak lah. Dia hamba Allah yang diuji, dititipi kekayaan. Nggak ada orang kaya yang asli. Tidak ada. Semuanya milik Allah. Ya. Yang kedua adalah afdalu doa alhamdulillah. Lisan itu terus alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala keadaan. Senang, alhamdulillah. Susah, alhamdulillah. Karena di balik kesusahan juga banyak karunia. Sehat, alhamdulillah. Kurang sehat, alhamdulillah masih hidup. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam sakit itu ada penggugur dosa. Dalam sakit itu ada pahala yang tidak didapat. Ketika sehat tapi pahalanya besar karena dia sabar. Dalam sakit itu bisa gugur dosa bagi gugurnya daun-daun pada istighfarnya kurang bagus. Dengan sakit itu Allah menggantikan yang buruknya dengan yang baik. Doanya jadi doa seperti malaikat. Banyak sesuatu yang Allah berikan dalam sakit kalau dia sabar. Dan mensyukurinya. Coba kalau sakit gigi sabar atau syukur? Kan? Dua-duanya. Ya sabar ya syukur, benar. Mana yang harus lebih besar? Kalau sakit gigi, sabar atau syukur? Yang sakitnya satu, sabar. Yang tidak sakitnya banyak atau sedikit? Banyak. Gigi kan satu sakit berarti 30. Berapa sih gigitnya sekarang tuh? Oh, tergantung ya mereknya. Ya, ada yang giginya 11, ada yang 23 ya. Ya, beda-beda karena kalau mau nanjak giginya kan harus besar. Sepeda hadirin. Nah, kepala, pundak, lutut, kaki ini sehat. Ini harus disyukuri. Jadi walaupun sakit, tetap banyak yang harus bisa kita syukuri. Kalau dompet hilang, sabar atau syukur? Takut jawab ya. Tergantung isinya. Untuk dompet hilang harus sabar. Tapi untuk yang tidak hilang harus syukur. Untung dompetnya aja, nggak dengan celananya gitu. Bagaimana kalau dengan celananya hilang? Untung kitanya nggak kebawa, bener? Banyak yang harus disyukurin. Serius nih hadirin. Makanya kalau ban meletus teh syukur. Cuma ban yang meletus, benar? Tidak mobilnya yang meletus, tidak kitanya yang meletus. Dan dengan meletusnya ban kita bisa jadi jalan rezeki bagi saudara kita. Tukang tambal ban yang perlu uang buat bayaran anak, buat kontrakan, buat segala. Jadi jangan ribet. Saya beli durian busuk. Alhamdulillah dong. Berarti durian busuk itu nggak dibeli oleh orang lain. Mungkin orang lain uangnya cuma segitu, beli durian busuk, kasihan. Dan tukang durian juga jadi ya kan dia berapalah untungnya ya. Jadi dengan dibeli durian busuknya oleh kita, dia berkuranglah kerugiannya. Oh tapi gimana, saya nggak makan durian? Ya nggak apa-apa, dari dulu juga nggak makan durian, biasa-biasa aja. Betul? Yang rugi tuh kalau beli durian busuk, marah-marah. Kemudian dimakan durian busuknya, itu yang dunia. Hah? Oh iya, ini ada ceramah dari Adeda ya. Jadi ada ibu-ibu beli jeruk, ternyata asem. Beli 5 kilo. Mang, ini jeruk teh asem, saya 5 kilo. Kata tukang jeruk, ibu 5 kilo, saya 5 karung. Asam semua.
Ibu cuma beli 5 kilo, saya beli 5 karung. Si ibu bingung, aneh itu tukang jeruk jawabannya begini. Yang lebih aneh lagi saya ngeceritain ini. Lanjut ya. Jadi mulai sekarang dalam kepahitan pun harus kita syukuri hikmahnya. Jadi tidak boleh kita hanya fokus pada pahitnya saja, karena bersama kepahitan itu Allah pun mengapit ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi pada waktu Allah memberikan kepahitan itu sudah ada 2 karunia yang mengapitnya. Kayak sekarang musim Covid begini, sebetulnya ada karunia-karunia lain ini yang Allah berikan, yang tidak datang karunia ini kecuali dalam suasana seperti ini. 3. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada yang jadi jalan. Nah, karena kita tetap ada jalannya nih. Misal ya, kita jadi orang. Itu kan jalannya adalah ibu bapak. Makanya bagaimanapun keadaan orang tua kita, walaupun akidahnya naudzubillah beda ya, misalkan belum Islam, tetap kita harus berbuat baik. Yang jangan itu kalau orang tua menyuruh kita berbuat jelek, itu yang jangan diikutin ya. Walaupun orang tuanya, orang tuanya ditahan, orang tuanya tergelincir, tetap kita harus jadi orang yang berada di barisan paling depan untuk membantu orang tua kita husnul khotimah. Gimana kalau udah keburu meninggal? Doa terus yang banyak supaya di kuburnya juga bisa lapang. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan karena orang tua sudah tiada, karena pasti menunggu di kubur. Nah, makin kita berbakti ke orang tua, kita makin syukur. Ilmu, nah kalau kan nikmat pertama nikmat penciptaan ya, nikmat selanjutnya nikmat pengurusan. Kita kan ada yang ngurus nih. Jalan makan, jalan rezeki, semua tuh ada jalannya hadirin. Nah itu pun harus kita syukuri, berbuat baik. Maaf ya, pernah mendapat ilmu membaca kenapa di neraka itu sebagian besar wanita. Karena ternyata salah satu penyebabnya banyak wanita yang tidak mensyukuri suaminya. Suami sudah membanting-banting tulang ya, karena tukang daging ya. Terus bahkan ada yang, bapak teh kenapa keluyuran aja? Atau udah saya kan supir taksi ya, masa diam aja hadirin. Jadi ada yang kurang disyukuri. Nah itu sebetulnya tidak baik. Makanya salah satu hobi yang kita miliki itu hobi mengenang jasa kebaikan orang lain. Aduh, ini kalau udah kayak gitu saya suka pengen nangis. Dan salah satu lagi yang sangat penting adalah orang yang menjadi jalan. Jadi jalan kita jadi benar. Jadi jalan kita bisa tobat. Jadi jalan kita bisa kembali ke Allah. Ini penting ini hadirin. Karena kalau hanya sekedar hidup dan kita jadi naudzubillah jadi penjahat gitu, kita rugi ya. Kita hidup untuk jadi benar. Nah nikmat jadi hidupnya kita syukuri lewat siapa kita hidup. Jadi orang makan. Tapi jadi benar ini nikmat yang lebih tinggi lagi nih. Karena hidup jadi jahat naudzubillah. Nah siapa yang jadi jalan kita benar, ini yang harus kita terima kasihi. Maka ya kalau nanti camping gitu atau itikaf malam-malam, salah satu yang kita tafakuri selain limpahan karunia Allah tadi adalah tafakur siapa saja yang menjadi jalan kita bisa jadi benar. Ingat bagaimana kita dulu. Nah, kalau ingat ini teh suka sedih sekali ya. Karena ya dulu belum mengenal Allah, atau sudah dakwah juga belum tentu mengamalkan yang disampaikan.
tapi ada fase oleh Allah dibukakan hati mengenal. Nah, lewat siapa saja. Ini harus benar-benar kita tafakuri. Kita berterima kasih ya. Jadi berterima kasihnya tuh jangan hanya kepada yang membantu kita hanya untuk urusan dunia, tapi yang membantu kita bisa pulang. Karena sukses yang asli itu adalah bukan punya pangkat, harta, jabatan, kedudukan. Bukan, itu mah baru ujian. Sukses dalam hidup di dunia itu adalah ketika kita meninggal husnul khotimah, itulah sukses. Jadi, ini naik pangkat, ini jadi itu, ada biasa weh ya, itu mah hanya ujian, casing dari Allah. Tapi kalau seseorang jadi husnul khotimah, itu sukses. Husnul khotimah ada nggak ciri-cirinya? Di antara ciri-cirinya ada. Husnul khotimah itu artinya akhir yang baik. Nah, akhir yang baik ini biasanya diberikan oleh Allah kepada orang yang berusaha membiasakan jadi orang baik. Yang mikirnya baik, bicaranya baik, yang dia lihat baik, prasangkanya ke Allah baik, kepada orang beriman baik, nulisnya baik, berbuat baik, dan Allah mengetahui ini orang baik betulan. Karena ada baik juga, baik jaim, namanya baja ya, baik jaim. Baru ngarang hadirin. Baik jaim itu gimana? Baik supaya dianggap sebagai orang baik. Jadi senang kalau orang lain, wah itu orang baik. Nah itu yang dia cari, berarti belum baik betulan. Karena itu dia berbuat baiknya itu belum ikhlas. Dia baru berbuat baik demi dipuji. Ada yang berbuat baik, kamu berbuat baik kenapa? Supaya dia jadi baik ke saya. Itu juga belum bagus. Karena seperti dagang ya, aduh disuguhin, aduh mangga itu si ibu teh meni awet muda supaya laku. Tapi nggak jadi beli. Amit-amit tuh bangka keriput. Nah ini berarti baik palsu. Karena dia baiknya supaya orang jadi beli. Ada juga yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Itu juga masih belum ikhlas ya. Maksudnya udahlah kasih ke dia supaya dia nggak ngejailin. Nah itu belum ikhlas. Kalau mau baik, baik aja. Kenapa berbuat baik? Ya karena Allah suka. Tapi dia nggak berterima kasih. Oh nggak ada masalah. Itu bukan urusan saya. Urusan saya kena asap. Alhamdulillah. Lanjut, ini hadirin sekalian. Jadi berterima kasihlah. Terus ingat-ingat, sekecil apapun kebaikan orang, dan minimal doa jazakallah khair. Yang mana sih yang betul? Jazakallah khairon katsira atau jazakallah khair? Nah, sebetulnya yang dapatkan ilmunya cuma jazakallah khair. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Karena orang Indonesia makan terima kasih banyak. Nah, maka dilengkapi jadi katsir ya. Semoga Allah membalas kebaikan. Tapi yang dapat ilmunya mah jazakallah khair itu sudah sangat mencukupi. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Nah rekan-rekan sekalian, jadi membayangkan perjuangan jasa baik orang tua tuh bisa membuat hati luluh. Bayangkan waktu orang tua ibu lah ya sedang hamil, berat. Saya kalau membayangkan ibu dulu lagi ya, mengandung saya gitu, kebayang jalan berat, duduk sulit, berbaring. Lalu kebayang saat mau melahirkan sakit tiada terperi, mempertaruhkan nyawa. Lalu bayangkan waktu kita kecil diurus, didekap, diselimuti. Ya Allah. Kalau kita demam, sakit, semua dilakukan agar kita bisa sehat. Sepertinya menukar nyawa juga ibu tuh mau ya, asal kita panjang umur.
Ya, bayangkan kita digendong ke sana sini, ibu kurang tidur nungguin kita. Ya, bapak membanting tulang cari uang supaya kita punya makanan yang layak, punya popok. Kita belum bisa apa-apa. Menjelang sekolah dulu, pontang-panting berhutang sana sini. Dulu ingat ya, karena nggak ada pakaian buat lebaran. Kenapa ente baju teh sama kotak-kotak? Ternyata sarung bapak dipotong jadi bertiga sama bajunya dari sarung. Karena lagi zaman sulit dulu. Ya Allah, Allahumma gfir lahum warhamhum. Nah begitulah mengenang guru. Aduh, nikmat. Jadi salah satu yang harus kita biasakan di Qiyamul Lail itu ya, sholat itu jangan dihabiskan dengan sholat semuanya, tapi menafakuri. Kalau kita bisa sampai berlinang air mata gitu, mengenang jasa-jasa orang-orang yang baik ke kita, dan kita doakan, Allah melihat, dan itu syukur. Orang yang senang sekali melihat jasa kebaikan orang, Allah akan berikan kebahagiaan dan tambah nikmatnya. Percayalah hadirin. 4. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Itu adalah syukur. Kayak kening ini, kening makin banyak dipakai sujud, makin syukur. Sujud dalam sholat maksudnya ya, khususnya sujud, makin banyak sholat itu makin syukur. Mesti akan ada nikmat dari Allah, diberikan ketenangan, diberikan ijabah doa, karena sujud itu syukur. Makanya Rasulullah sampai bengkak kakinya waktu tahajud. Kenapa coba? Padahal beliau dijamin surga. Itu syukur. Rasulullah tuh salah satu ungkapan syukurnya adalah dengan memperbanyak sujud, sholat. Syukur mulut, syukur dengan banyak berzikir, perkataan yang baik. Lalu mata syukurnya ya banyak melihat ayat-ayat Allah, baik ayat Quran maupun kauniyah. Ini nih, indah tidak nih? Jawab hadirin. Ya. Waduh, indahnya ciptaan Allah. Bukan cuma langit. Ini juga yang lagi ngomong ciptaan Allah, ya kan? Jadi jangan, waduh lihat kucing, saya ciptaan siapa? Ya. Jadi suami, ibu juga ciptaan Allah, Bu. Jangan lihat pemandangan. Waduh indahnya ya ciptaan Allah. Saya ciptaan siapa? Kata saya, iya Bapak juga ciptaan Allah lah gitu ya. Nah nyebutlah ini seperti yang jengkel. Jadi walaupun kita sudah peot, keriput ya, itu teh ciptaan Allah. Jadi kalau lihat tangan misalkan ya, makin keriput, saya juga tangannya makin keriput, apalagi kalau megang tangan bayi, tangan cucu, ya Allah, tolong nih peot-peoting, jangan begitu hadirin. Keriput-keriput juga Allah yang ngedesain. Oh kan, lihat ubat, oh ya Allah saya sudah berubat, Allah yang menciptakan semuanya. Nah, kalau kita tafakur itu bagian dari zikir. Apa sih keuntungannya orang yang banyak tafakur, zikrullah? Yang pertama pasti ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Tenang. Camkan hanya dengan zikrullah hatimu akan tenang. Karena tenang itu syukur. Kemudian apalagi dengan mengingat Allah. Kalau kita sering zikrullah, maka kita akan termasuk Al-Baqarah 182 ya. Fadzkuruni adzkurkum. Berarti kita nanti akan menjadi orang yang diingat, diperlakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin kita banyak zikirnya, makin Allah juga mengingat kita secara khusus, secara spesial. Apalagi hikmah lagi dari zikir. Zikir itu seperti makanan.
makin kita kuat zikirnya secara syariat. Kalau tubuh ini kan kalau nggak dikasih makan lemes ya. Nah, iman juga kalau nggak dikasih zikir lemes dia. Jadi kalau kurang zikir pasti kurang iman. Apa ciri kurang iman? Ya udah lemes untuk berbuat kebaikan. Maunya maksiat maunya berbuat jelek. Makanya kalau zikirnya kuat, nanti energi berbuat baiknya juga makin kuat. Karena kayak makanan bagus, bergizi, kita bisa berbuat banyak. Para ulama yang zikirnya banyak pasti punya kekuatan iman, dan orang yang kuat iman la khaufun alaihim wala hum yazanun. Tidak takut dan tidak sedih terhadap dunia ini. Lanjut ya. Jadi kita harus gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Punya rumah, itu rumah tuh titipan Allah. Gunakan banyak ngaji, banyak sholat sunnah, memuliakan tamu. Kalau perlu ada anak yatim, perlu nggak kita ada yang bantu-bantu? Lihatkan membantu yang bantu-bantu. Halo? Jelas. Ini agak dalam nih. Gimana Faruk membantu yang bantu-bantu? Iya, jadi memutarkan ekonomi itu. Nah, iya, jadi bukan masalah gaya ya. Kalau kita ada yang bisa kerja di rumah, kita menjadi jalan rezeki bagi yang bersangkutan. Kita mungkin bisa mengerjakannya seperti ini. Misal ada tanah ya, bisa mencangkul di sini, tapi capek. Aduh, sugan teh cangkul teh otot bekal bagus ya. Aduh, bingkang ada. Ya, dan aki-aki begini, tidak boleh nyebut aki-aki. Jadi, sahabat-sahabatku sekalian, ayolah mulai sekarang kita banyak menggunakan titipan Allah ini. Seperti kalau kita punya ilmu, manfaat, ajarin orang lain, jangan takut. Ini saya punya resep masakan, udah ajarin aja lah yang lain. Nanti dia niru, kita ngarang lagi, ya kan? Halo? Ada yang suka takut resepnya dilihat, udahlah, yang ngebagiin rezeki mah Allah. Ini saya sudah ngelatih tukang jahit. Sekarang dia udah jago jahit, bikin usaha yang sama. Ya itu nggak apa-apa. Masa orang mau seumur hidup kayak gitu? Itu tidak. Nggak apa-apa. Bikin usaha lagi, nanti saya jadi banyak saingan. Nggak apa-apa. Yang lagi rezeki itu Allah. Jangan takut. Nggak akan tertukar apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa ngambil apa yang akan Allah berikan ke kita. Nggak akan meleset, tidak berkurang. Jadi lempeng aja, jadi berbuat baik terus. Jadi kalau kita nolong orang, sebetulnya itu bagian dari syukur. Sebetulnya kalau kita nolong orang lain, yang paling beruntung yang ditolong atau yang nolong? Yang nol. Salah. Yang ditolong, yang menolong. Yang beruntung. Iya. Kalau kita nolong orang, aslinya ya misalkan kita sedekah ke orang ini, ke anak yatim. Aslinya itu rezeki anak yatim yang dititipkan ke kita. Jadi bukan kita yang ngasih, kita cuma jadi jalan. Kalau kitanya ikhlas, tidak merasa berjasa, maka jadi pahala, jadi penolak bala, jadi penggugur dosa, jadi pelipat ganda lagi rezeki yang ada. Makanya kalau kita nolong siapapun, ya udah, kita syukuri, jangan sampai merasa diri kita ini menjadi orang yang berjasa ya. Tolonglah orang lain sebagai rasa syukur. Dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran, dengan fasilitas, minimal mau dengerin orang curhat juga itu sudah bagian dari meringankan beban orang lain. Betul? Tapi memang nggak gampang sih dengar orang curhat. Juga suka liar hadirin. Kan misalkan waktunya dikit, boleh saya curhat, curkit ya,
Tapi saya harus ceritakan sejarah hidup saya. Cilaka. Mungkin kalau konsultan itu mah yang memang, tapi kan kalau sedang banyak tugas ya, mau saya ceritakan riwayat saya. Aduh, jangan riwayat yang sebentar aja, ada nggak? Nah, rekan-rekan sekalian, jangan pernah ragu untuk menggunakan fasilitas apapun yang Allah berikan untuk mendekat ke Allah. Karena itulah yang membuat kita termasuk ahli syukur. Jadi punya apa aja, punya kendaraan banyak misalkan, daripada nggak dipakai ya sudah. Kalau nggak mau ngasih ya pinjemin. Juga dipinjemin ini mobil ya ke sini. Ini ada ini katanya kendaraan ingin dipakai ya dipinjemin, selama dipakai pahala buat beliau. Ini kacamata juga kan kelihatan gaya ya. Nah, kalau yang dulu kan bingkang begini kedudukin. Ini juga ada yang ngasih. Sebetulnya saya punya kacamata sendiri, tapi sengaja dipakai hasil pemberian orang. Kenapa coba? Karena lebih bagus. Karena ya selain lebih bagus juga mudah-mudahan jadi pahala buat beliau. Nah, kalau saya nggak bisa ngasih kebaikan buat beliau, ya saya pakailah kacamata pemberian beliau. Mudah-mudahan tiap baca Quran, tiap lihat kebaikan, saya dapat pahala, beliau juga dapat pahala. Sekarang saya pakai kacamata saya sendiri, misal saya mudah-mudahan dapat pahala dari baca, tapi kan nggak jadi pahala buat orang lain. Yang pahami, Rasulullah SAW itu kalau menerima hadiah, bukan sedekah ya. Kalau menerima hadiah, bukan senang kepada hadiahnya, tapi senang yang memberi hadiah ini akan dapat pahalanya. Halo? Jelas enggak nih? Wah, jadi pada pengen ngasih hadiah nih sekarang. Lalu yang terakhir, at-tahadus bin ni'mah. Termasuk syukur adalah menceritakan karunia, menampakkan. Boleh itu. Apa bedanya dengan riya? Kalau riya, menampakkan sesuatu agar kita yang dipuji. Kalau syukur, menampakkan sesuatu agar Allah yang dipuji. Beda hadirin. Kalau ingin kita dipuji namanya riya. Kalau ingin Allah yang dipuji namanya syukur. Ini memang betis ya, beda tipis. Tetapi sangat berpengaruh kalau orang yang riya itu tidak tenang. Karena dia ingin orang lain itu memuji dirinya. Ini rumah saya, ini mobil saya, ini harta saya, ini saya. Dan Allah tahu ini. Itu milik Allah, diaku-aku oleh dia. Tanam aja oleh Allah di hatinya gelisah dan hina. Jadi kalau kita pengen dipuji orang dengan melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, nah orang yang kita harapkan muji itu bisa dibuat enak tuh ke kita. Yang tadinya kita ngarep-ngarepnya dipuji ya, alhamdulillah. Saya tuh punya ini, punya itu. Nah orang yang dengar itu belum tentu jadi kagum, dibalikin aja hatinya oleh Allah. Orang ini riya banget sih. Kita merasa terpuji, padahal orang enek. Tapi itu Bapak Ibu anaknya bisa hafal Quran gitu gimana? Alhamdulillah. Itu benar-benar karunia Allah. Kalau ingat cara saya ngedidik jauh. Sayanya juga jauh, belum hafal. Tapi Allah lah yang menolong. Mungkin doa dari ibu-ibu bapak atau doa gurunya. Atau mungkin doa dari nenek. Ya mudah-mudahan aja istiqomah. Coba bayangkan. Itu ibu anaknya hafal Qurannya. Ya begitulah. Memang keluarga kami ini beda ya. Saya juga hanya niup aja, gitu. 2 aja. Tipu.
ini orang seperti ini zolim, ya, zolim kepada diri sendiri, zolim ke keluarganya, zolim ke orang lain, dan tidak jadi mulia. Makanya kalau mau menampakkan sesuatu harus bulat. Misal haji, syukuran haji. Itu ada yang syukuran, itu ada yang riaan, ada yang syukuran. Kalau yang riaan, coba mana-mana yang syukur, mana yang ria, ya. Ketika syukuran, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami syukuran haji karena insya Allah tahun ini kami akan berangkat haji dan sudah selesai. Memang di komplek kita ini hanya keluarga kami yang diundang oleh Allah, ya. Kami doakan semoga Bapak Ibu sekalian tidak diazab, ya. Alas, ya. Ini syukuran pakai horor begini. Tapi kalau yang syukuran mungkin begini, alhamdulillah Bapak Ibu, kami mengadakan syukuran ini saking syukur tidak terkira kepada Allah yang maha tahu keadaan iman, amal, ilmu kami yang sangat tidak ada apa-apanya, tapi Allah sampai detik ini masih memasukkan kami dalam kuota yang insya Allah berangkat tahun ini. Kami betul-betul mohon doa dari tetangga semua, karena mungkin dengan doa ibu bapak kami yang serba terbatas ini nanti bisa ditolong Allah sehingga mabrur. Mohon dimaafkan. Kerasa nggak sih bedanya orang yang cerita sesuatu semuanya ini untuk saya, tapi cerita sesuatu yang semuanya ini dari Allah. Nah, yang dari Allah itulah syukur. Saya takut ria, ya udah nggak usah, syukur tuh, ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Sudah jam 5:30. Sekarang di sini 5:30 sudah terang, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak ya ujian yang sekarang sedang menimpa. Ada pertanyaan? Pak Faruk, silakan kawan-kawan yang akan bertanya. Situ aja. Silakan. Oh, doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang pendek-pendek aja, enggak yang panjang mah jarang hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar hamba ini senantiasa bisa zikir kepadamu. Zikrika itu kepadamu, ya. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yaitu bisa mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan benar. Itu doa supaya kita bisa zikir terus-menerus, syukur terus-menerus, dan beribadah dengan benar kepada Allah. Itu doanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah. Demikian sahabat-sahabatku yang baik. Mudah-mudahan apa yang didengar, disimak, dan dilihat ini diamalkan, ya. Alhamdulillah ala kulli hal.